Sekarang tuh enak ya informasi tuh. Saya semua dapatnya dari WhatsApp itu. Boleh gabung gak Bu? Ada grup WhatsAppnya. Boleh gabung gak Bu? Kayaknya banyak sekarang ya. Saya cuma dapat dari share-sharean orang gitu kan ya. Dan kayaknya bisa lah ini kan. Asal kita benar-benar yakin bisa kita kejar gitu ya. Sekarang informasi banyak sekali tersedia. Kemudian kalau misalnya kita udah tetapkan sebuah negara, itu sebetulnya juga kita bisa mencari tahu di situ beasiswa apa aja yang tersedia. Misalnya udah mau tahu ke Jerman, oh berarti harus nyarinya di AD kan misalnya gitu ya. Atau misalnya mau tahu mau ke Belanda, berarti kita harus nyarinya NESO kan gitu. Kita udah tahu semua jenis beasiswanya. Jadi kalau dengan cara itu kita udah fluent gitu, maksudnya udah gampang kita masuknya gitu karena kita tahu channel-channelnya. Wah, menarik sekali nih Mas. Pembicaraannya dengan Bu Dwi ini memang sangat-sangat berbobot dibandingkan podcast kita yang lain kayaknya. Kata orang Pak, iri itu dengki ya Pak ya? Iya. Kalau iri gini dengki gak Pak ya? Iya, makanya. Kalau teman-teman di sana, apa sih Bu motivasi buat mungkin ya untuk teman-teman ataupun teman-teman Bapak juga ya yang mau lanjut S3. Nah, Mungkin itu teman-teman Mas juga yang mau iya, S2. saya juga terutama. Nah, apa ya Bu? Motivasi apa untuk kita semua yang sekarang mau untuk melangkah istilahnya keluar dari comfort zone lah Bu ya. Iya. Ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya sih sekarang itu timingnya sebetulnya sangat bagus banget gitu buat teman-teman itu untuk kuliah gitu. Karena sekarang itu kan lagi COVID, lagi pandemi, sehingga orang itu sangat fleksibel terhadap perkuliahan. Saya pikir semua kampus sekarang sangat fleksibel, mulai menerima daring, tugas-tugas menerima juga untuk daring gitu ya. Jadi sekarang itu kuliah itu istilahnya mudah lah dibandingin zaman dulu gitu yang kita semua harus tatap muka, kita harus nyerahin bimbingan semua tatap muka gitu ya. Sekarang tuh semua serba mudah. Walaupun mungkin ke luar negeri gitu ya. Jadi kita bisa dapat gelar dari luar negeri itu jauh lebih mudah walaupun dengan cara daring gitu ya. Jadi sekarang timingnya tuh cocok banget, sayang banget kalau dilewatkan. Saya takutnya nanti setelah selesai masa pandemi Ada virus baru lagi Bu ya. Iya. Kita buka lagi. orang mulai nggak terima lagi gitu, mulai lagi bersikap lagi tradisional atau konvensional, tidak menerima lagi daring. Kalau zaman dulu kan dikti aja kan untuk penyetaran ijazah kan dulu hanya menerima yang diselenggarakan tatap muka gitu. Kalau sekarang dia mau nggak mau akan menerima yang daring juga akan dia terima gitu. Karena memang sekarang seluruh dunia melakukan daring gitu kan. Jadi adalah banyak sekali fleksibilitas yang diperoleh ketika timingnya seperti ini. Sayang kalau dilewatin. Takutnya kalau udah lewat pandemi balik lagi gitu kan, nggak terima lagi kan. Mari selesai. kita bersama-sama mendoakan pandemi Iya. cepat berlalu. Cepat berlalu. Iya sih benar sih Bu. Jadi nggak ngerasain dimarahin langsung ya Bu ya, dimarahin online, bisa pause gak denger. Iya. Pura-pura Nggak ada- hilang sinyal. Nggak ada di bentak-bentak pakai meja Kayaknya yang proses kemarin. yang Saka itu. Iya, nggak usah dibahas, dibentak, disuruh berdiri itu nggak ada. Pak, mungkin tadi ya Bu ya, prosesnya tadi itu kita harus tahu dulu kita mau kemana Bu ya. Untuk jadi yang perlu pertama kali tadi kan ada dua Bu ya, ada dua. Kita harus tahu dulu kampus kita mau kemana, atau kita harus tahu dulu beasiswa mana yang mau kita kejar. Kalau saya cenderung tahu dulu tujuan hidupnya. Tujuan mau ngambil S2 tuh apa gitu. Tujuan hidup kita. Maksud filosofi hidup kita untuk ngambil S2 itu apa? Atau S3 itu apa? Apakah mau cari pengalaman? Kalau cari pengalaman berarti tempatnya yang jauh-jauh kan gitu ya. Berarti kita nyari negara. Berdasarkan negara yang kita tuju. Tapi kalau misalnya mau S2 untuk nyari relasi misalnya. Cari yang deket-deket. Kalau nyari relasi tuh, karena kalau yang jauh-jauh saya ngerasain sendiri gitu. Teman-teman saya yang dari Amerika juga nggak terlalu banyak kontak gitu setelah lulus gitu. Ya mungkin masih ada yang setelah itu message saya di LinkedIn gitu ya, atau datang ke Singapura minta saya temuin misalnya gitu ya. Tapi nggak sedekat dengan teman-teman saya yang dari sini gitu ya, dari Indonesia atau dari Brunei gitu ya, atau dari Singapura gitu. Jadi tujuan utamanya apa dulu? Nanti setelah itu baru
kita tentukan negara, kita maunya mana. Mungkin kita punya banyak pilihan kayak saya kan juga punya beberapa pilihan yang saya pikir bagus gitu ya, rankingnya baik. Saya tentukan beberapa negara itu. Setelah itu saya cari beasiswa yang terkait sama negara itu. Jadi misalnya kalau untuk Taiwan itu penyelenggaranya misalnya mau Taiwan dari TETO. Kemudian kalau Brunei dari pemerintah Brunei langsung. Kalau dari Malaysia langsung dari pemerintah Malaysia juga ya via MIS. Kemudian dan sebagainya gitu ya. Setelah udah dari beasiswa, nah baru kita kalau semua kebetulan ya ketika semuanya udah ngumpul, kita udah tahu mana yang kita diterima gitu ya. Maka kita tetapkan nih mana yang jadi prioritas kita, itulah yang kita pilih. Sisanya kita withdraw application, withdraw contract gitu ya. Selama kita belum tanda tangan kontrak, itu nggak masalah. Asal jangan kita udah tanda tangan kontrak terus kita mundur tengah jalan, nggak boleh ya. Udah dibayarkan terus kita mundur itu nggak boleh. Tapi selama belum ada pembayaran, kita belum tanda tangan kontrak ya, itu masih diperbolehkan. Jadi tahun 2018 seingat saya pernah dapat Fulbright juga untuk PhD. Saya juga waktu itu withdraw application karena saya waktu itu belum siap. Saya waktu itu masih jadi kajur. Kalau saya berangkat nanti saya nggak bisa menunaikan kewajiban saya gitu menyelesaikannya. Jadi saya withdraw application. Akhirnya withdraw application saya tidak akan di blacklist karena saya dari sejak awal sudah withdraw. Tapi kalau misalnya saya sudah tanda tangan kontrak, saya baru void atau cancel, nah itu saya pasti masuk blacklist. Saya nggak akan mungkin lagi ditawari beasiswa Fulbright gitu. Pembahasan menarik ini memang. Ternyata gak mudah ya Pak. Iya. Kalau dulu Bapak beasiswa waktu S2 gimana? Saya beasiswa orang tua kebetulan. Oh beasiswa dari orang tua. Alhamdulillah. Nampak. Apply-nya itu mudah. Mudah sangat ya. Sangat. Apa Bu persyaratannya waktu itu Pak? Mau kuliah aja. Bisa aja. Nah, dengar dulu S2-nya tepat waktu ya? Iya dong. Udah gak usah dibahas. Kepepet. Aduh. Atau gak dimarahin orang tua. Nah, ini pertanyaan ringan nih Bu. Ini waktu Ibu kan S2 di Amerika nih Bu. Nah, pada saat di Amerika itu Ibu dapat penginapan atau dapat mesnya atau gimana Bu di sana. Nah, ini kan buat teman-teman nih nanti beasiswa gimana ya? Kok saya kan nggak punya saudara di Australia gitu kan. Kalau punya saudara di Australia mungkin tinggal di sana. Nah, ini gimana Bu waktu? Kalau beasiswa Fulbright kebetulan sifatnya langsung living cost gitu, living cost allowance, semuanya langsung dikasih kita yang nyari-nyari sendiri kos-kosannya gitu ya. Dan memang sekarang itu media sosial kan kuat sekali ya. Jadi saya sebetulnya nggak punya siapa-siapa di New Orleans. Jadi saya cari-cari tuh ada yang namanya Indonesian American Community Association IACA. Saya lihat orang-orang Indonesia banyak di sana di New Orleans. Saya hubungin salah satunya, kemudian dia langsung welcome dan bersiap untuk menjemput saya di airport waktu itu. Jadi koneksi kita dengan orang Indonesia lainnya memang sangat membantu ya di sana ya. Bahkan itu dari perkenalan yang maksudnya saya tidak tahu sama sekali. Saya cuma searching dari Facebook gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah memang gayung bersambut. Sedangkan kalau di Brunei itu alhamdulillah semuanya sudah diatur oleh pemerintah Brunei, mulai dari penginapan saya, akomodasi saya, nanti transportasi di bandara udah disiapkan gitu ya, karantina sudah disiapkan, ruang kerja saya di sana sebagai mahasiswa PhD sudah dipersiapkan, jam ngajar saya selama 3 jam setiap minggu itu juga sudah disiapkan. Jadi istilahnya kalau di Brunei kebetulan lebih tertata dibanding di Amerika ya, karena di Amerika memang luas sekali kalau Amerika dan penerimanya banyak sekali, jadi agensinya juga akan kesulitan dibandingkan dia sekedar memberikan allowance, kemudian terserah kita untuk ngaturnya gimana. Oh berarti udah kita udah enjoy banget ya. Iya, kayaknya saya ke Brunei aja kayaknya. Mau ngapain Pak? Kuliah. Oh kuliah. Jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ke Thailand lah. Kenapa ke Thailand? Aduh, gak usah dibahas lagi. Banyak di luar ya. Wah, iya. Jadi teman-teman nih ya nggak usah takut ya ketika nanti di sana kayak gimana itu nggak usah takut. Itu banyak orang Indonesia juga yang di sana gitu.
Bu, mungkin ada yang bertanya lah nih ya. Kita udah ngajuin pertanyaan ya. Iya. Ini live kan? Iya live, ini live. Nah Bu, misalkan ini kan untuk yang benar-benar belum berkuliah Bu ya. Bagaimana mungkin Ibu ada pengalaman atau Bapak ya? Apa sebenarnya? ini Bu, udah jalan nih Bu. Kita 1 semester, anggaplah kita nggak dapat beasiswa Bu ya. Tetap ngotot nih pengen, ya kan? Namanya juga usaha. Bisa nggak Bu setelah anggaplah 1 semester, 2 semester di dalam suatu perguruan tinggi untuk lanjut itu, untuk dapat beasiswa ada kemungkinan lagi nggak? Kalau luar negeri kemungkinan besar agak sulit ya. Jadi memang harus dari awal. Nggak bisa ongoing gitu. Maksudnya pas lagi kita baru 1 semester gitu, baru belum dapat beasiswa terus baru kita nyari, itu tuh agak sulit kalau di luar negeri. Karena memang kita harus persiapan dari awal semuanya, sampai kita waktu ngurus visa kan juga kita harus tahu siapa sponsor kita gitu. Kalau misalnya berubah nanti visanya akan berubah lagi gitu kan. Sedangkan kalau dalam negeri setahu saya memang ada tuh beasiswa PhD doktor untuk yang ongoing, tapi belum tentu ada, maksudnya nggak setiap tahun ada, cuman memang ada kategori-kategori itu. Sedangkan kalau di Brunei itu kebetulan dia tuh walaupun dia ranking 4 terbaik di Asia Tenggara, maksud saya kualitasnya baik ya, tapi dia biaya kuliahnya tuh murah banget. Bahkan dia tuh sebetulnya biaya pendidikan mulai dari TK, SD, SMP sampai kuliah S1, ya, itu gratis gitu. Jadi dan untuk PhD itu biaya kuliahnya itu cuma 15 juta. Dan itu bisa di cover oleh Politeknik Batam. Karena Politeknik Batam itu sebetulnya punya anggaran untuk menyekolahkan gitu. Oke. Oh, 15 juta tuh. Dan Maka- waktu yang ada Gajah. lambang gajah gitu. Nah, itu 38 juta itu. S2 itu baru. Iya. Iya. Per semester. Sampai lulus. Oh sampai lulus ya. Ya lumayan. Iya, murah Pak di sana, mungkin murah Bu ya. Untuk Iya. biasa sekolah, tapi biaya makan susah mungkin Bu. Nah, itu biaya makan Iya. mungkin susah mungkin ya, Bu. Saya kurang paham berapa akan menghabiskan ya. Hah? Kurang lebih katanya ya, saya belum merasakan kan ya. Katanya 2 kali lipat biaya hidup kita di sini, sekitar 2 kali lipat biaya hidup kita di sini. Alhamdulillah kita nggak ada biaya hidup di sini. Aman Nol. berarti, aman. Kebiasaan itu sih, Nasi kotak. numpang. Nasi kotak Bu. Kalau kita sih nggak memikirkan biaya hidup, istri yang memikirkan. Karena uang udah ditransfer. Bisa curhat dong. Satu frekuensi kita berarti. Curhat dong mah. Bu, mungkin ada tips atau trik dari Ibu ya. Ketika kita misalkan gini Bu, ini ada 2 kemungkinan. Misalkan saya udah keterima di dalam sebuah perguruan tinggi untuk melanjutkan S2, tapi saya gagal di beasiswa. Nah, atau sebaliknya Bu, saya dapat beasiswa, tapi saya gagal untuk masuk ke perguruan tinggi, itu bagaimana Bu? Solusi apa ya? Solusi terbaik lah. Keluar lah. Ini tergantung kondisi masing-masing ya. Oke. Tapi kalau dosen Poltek, kalau sudah dapat LOA untuk doktor, itu kalau menurut saya, kalau selama SPP-nya itu masih bisa di cover Poltek, menurut saya Gas Bu. gasken. Sefrekuensi kita ya. Susah nih ngomongnya nih. ribet. Iya. Terus kalau dapat beasiswa, tapi kampusnya belum, nah itu umumnya beasiswa itu bisa di-extend selama 1 tahun. Jadi misalnya dia diterima di tahun ini, di tahun 2021 bisa di-extend sampai tahun 2002. Selama dengan harapan sampai tahun 2022 itu kita udah dapat LOA dari kampus gitu. Jadi mereka akan berusaha membantu kita untuk memperoleh LOA. Jadi kalau udah dapat beasiswa itu lebih secure sebetulnya buat kita ya. Oke. Tuh teman-teman tuh. Berarti ada harapan lah Bu ya, Iya. ketika Ada kita udah dapat harapan. beasiswa, berarti ada harapannya lebih besar. Iya. Dan itu kasusnya banyak banget gitu. Jadi udah kan waktu ngajuin beasiswa itu kadang kita harus menyertakan LOA ya. Iya, Terus pas udah kita pas beasiswanya dapat, kemudian LOA-nya ternyata sudah habis gitu. Iya. Terus dan sebagainya. Jadi setiap orang tuh punya kasus beasiswa yang berbeda-beda. Tapi kalau udah punya beasiswa di tangan, umumnya orang itu akan lebih dan penyelenggara beasiswa itu umumnya akan lebih istilahnya membantu kita lah, memfasilitasi untuk dapat LOA-nya gitu.
Nah, ini ada pertanyaan sederhana nih Bu. Mm-mm. Nih ada yang nanya juga. Kalau misalkan di luar negeri ini kayak di Amerika kan gimana nyari makanan yang halal? Nah ini terutama bagi yang ini kan Muslim agak kesulitan nih. Nah Mm-mm. itu gimana Bu? Di setiap negara ya, alhamdulillah kok di Jerman juga ada, di Amerika juga ada. Itu selalu ada halal market ya, ada Asian market ya. Kalau di Asian market kebanyakan ada tulisannya halalnya. Tapi kalau di halal market udah pasti kan gitu kan. Jadi lebih enak. Di semua negara insya Allah ada. Kalau di Jerman maupun di Amerika, saya itu jarak saya ke halal market itu kurang lebih tuh 1 jam. Jadi saya itu kalau ke sana itu benar-benar harus niat kan kita jarang tuh belanja Iya. ke tempat belanja 1 jam. Paling kan pengennya ke pasar yang cuma 5 menit kepleset aja nyampe gitu kan. Jadi benar-benar harus niat gitu. Jadi ya memang sekalinya kita ke halal market ya langsung belanja banyak untuk persediaan 1 bulan gitu biar nggak rugi di jalan gitu. Tapi selalu ada, tenang aja. Oh, tuh teman-teman tuh, ya nggak usah takut ya. Tuh, terus juga kalau ini Bismillah aja lah ya Bu. Biar halal ya, dibismillahin. Iya. Asyhadu alla. kecuali mungkin misalnya kuliahnya di Brunei itu pasti halal tuh banyak. Iya. Karena ya mayoritas juga di sana. Iya. Atau di Malaysia. Gitu. Bu, kalau untuk beasiswa luar negeri ada nggak Bu beasiswa tidak mampu? Lu kan bertanya, kok ketawa sih? Pertimbangan utama mereka kebanyakan bukan masalah mampu dan tidak mampu ya. Bukan masalah mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Tapi pertimbangan utama mereka tuh mampu atau tidak mampu kita menyelesaikan studi sampai selesai dan memberikan manfaat buat orang lain setelah kita kembali ke Indonesia. Pertimbangan utama tuh selalu seperti itu di semua jenis beasiswa. Jadi selalu pertimbangannya kira-kira kamu akan putus kuliah atau enggak gitu. Gimana caranya kamu kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita nggak akan mungkin tidak perform dengan baik. Kenapa? Karena histori kita sudah cukup baik gitu. Saya tidak pernah punya pengalaman, misalnya saya selalu menyelesaikan studi dengan baik. Itu adalah modal ketika kita bilang bahwa saya akan menyelesaikan PhD juga dengan baik juga gitu. Apakah kita mampu atau tidak mampu secara ekonomi itu di luar konteks memang biasanya. Jadi apakah teman-teman itu mampu menyelesaikan studi itu akan selalu jadi pertimbangan utama. Kalaupun kita ternyata tidak mampu, itu akan jadi nilai bonus gitu. Tapi kita jangan istilahnya mengemis. Karena beasiswa itu bukan dikasih karena dengan alasan itu, tapi dengan alasan bahwa kita memang mampu menyelesaikan gitu. Berarti kalau nggak mampu pun pas ketika lulus beasiswa auto mampu Pak. Auto mampu. Karena difasilitasi semua. Iya. Oh iya. Benar. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Bu. Nah, kalau pada saat Ibu mendapatkan maksudnya gini Bu. Kalau dosen itu nih buat teman-teman dosen nih, dosen itu jadi pertimbangan plus nggak Bu untuk dapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, misalnya saya pekerjaan di dosen, mau S3, nah itu jadi nilai tambah nggak Bu? Betul, memang dosen itu punya bobot yang berlebih untuk diberikan beasiswa. Kenapa? Karena dosen itu punya kemampuan untuk memberikan manfaat buat orang lain. Jadi dia punya keyakinan bahwa ilmu yang diperoleh di luar negeri sekembalinya ke Indonesia akan memberikan multiplier efek kepada semua mahasiswa yang diajarnya. Artinya semua nilai-nilai yang saya peroleh, saya ambil, saya adaptasi dari Amerika misalnya, itu akan saya terapkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Bagaimana cara saya memperlakukan mahasiswa, seperti itulah karena saya diperlakukan seperti itu di sana gitu. Itu nilai-nilai yang memang mereka harapkan gitu. Jadi memang kalau buat teman-teman yang dosen sayang banget kalau nggak ngelamar beasiswa ke luar negeri gitu ya, karena teman-teman tuh udah pasti dijadikan sasaran utama gitu untuk memperoleh beasiswa. Tuh, Mas. Kapan Pak lanjut? Nanti lah ya. Lanjut apa nih? Aduh. Nah, ini isu-isu ya, isu Bu. Kan kalau kita dapat beasiswa wajib lulus tepat waktu Bu ya. Iya. Bagaimana tiba-tiba kita putus
di tengah jalan. Apakah mengganti Beasiswanya uang kalau atau mengganti apa gitu? ya, karena isu yang didengar tuh harus mengembalikan. Iya. Iya. Memang itu jadi banyak sekali pertimbangan ya memang. Ini kasusnya case by case basis. Jadi saya mungkin tidak bisa mengeneralisir karena setiap kasus itu penyelesaiannya berbeda, tergantung kemampuan orang masing-masing gitu. Tapi memang saya sering sekali mendengar ada yang akhirnya putus di tengah jalan gitu ya. Teman saya sendiri juga ada gitu ya. Tapi memang penyelesaiannya kasus by kasus, tergantung kemampuan masing-masing. Saya lihat ada yang memang mampu betul ya, dia diminta untuk mengembalikan dan dia mampu, ya dia mengembalikan daripada dia stres di luar negeri sendirian misalnya gitu kan. Dia memilih itu sebagai jalan keluar. Ada yang itu juga bukan kemampuannya dia gitu ya, dia mampunya lebih yang lain lagi gitu, dan dia mencoba menegosiasi dengan kemampuan yang lain. Itu juga saya pernah dengar juga itu ada yang berhasil juga. Jadi memang tergantung kasus ya, itu nggak bisa digeneralisir. Oke. Berarti tetap harus berhati-hati Bu ya, walaupun udah dapat beasiswa Bu ya. Justru harus hati-hati betul. Karena konsekuensinya banyak ya. Kita harus tanggung jawab terhadap dana yang sudah dikeluarkan sponsor kita untuk menyelesaikan kuliah kita. Deg-degan juga ya. Iya. Masih selesai gitu. Wah, beasiswa sampai sana lupa diri. Kemarin uang harus bayar Aduh. SPP. Pas di luar negeri, aduh, enakan salju nih. Jalan-jalan ah. Jalan-jalan ah. Berarti itu kalau untuk beasiswa otomatis kan ada biaya hidup juga Bu ya, Ya. sama biaya yang harus dibayar SPP ya Bu ya. Ya. Nah itu SPP langsung dibayarin dari pihak Sponsor, ya, sponsor. atau kita bayarkan ke sponsor, sponsor bayar ke kita kasih ke kampus gitu Bu. Umumnya sebenarnya setiap itu beda-beda ya, tapi kebanyakan pasti biasanya SPP langsung dari penyelenggara beasiswa langsung ke kampus gitu ya. Termasuk bahkan yang kalau saya kan langsung misalnya dari pemerintah Brunei langsung ke Universitas Brunei, itu kan emang mereka punya hubungan. Kemudian pemerintah Amerika langsung ke kampus yang Amerika juga mereka punya hubungan. Tapi kayak misalnya LPDP dari Indonesia tapi kampusnya di luar negeri ya. Itu kan mereka sebetulnya tidak punya hubungan gitu ya. Tapi kan kita diminta untuk di LPDP itu kita diminta untuk memasukkan nomor rekening langsung untuk pembayaran. Jadi itu tujuannya yaitu salah satunya supaya dana itu nggak ke kita langsung, nggak ke kita, tapi langsung ke rekening penerima dana untuk tuition fee gitu. Supaya mencegah hal-hal yang diinginkan oleh kita tapi tidak diinginkan mereka. Banyak mengarah ke sana. Ternyata udah dekat. Contoh yang hal-hal yang diinginkan kita Jalan-jalan, jalan-jalan, nonton, kuliah enggak akhirnya. Jadi nggak bisa macam-macam lagi Pak. Iya, nggak bisa Tapi macam-macam. bagus ya, seharusnya seperti Iya, itu ya. iya, memang harusnya seperti itu. Oke. Kok diam? Saya kira Iya. yang dapat beasiswa itu enak-enak aja. Iya, saya kira juga enak sekali. Kayaknya ternyata juga tanggung jawabnya juga besar. Besar banget. Besar sekali. Udah Nah, nggak mampu beasiswa ganti. ganti juga nggak mampu. Kalau gantinya Kasian 1 juta deh. sih nggak apa-apa. Gantinya puluhan juta, nggak mampu saya. Nah, Gimana Pak? aduh, ini menarik sekali nih memang dengan Bu Dwi ini sangat-sangat kita jadi tergugah gitu hatinya untuk wah pengen ikut nih ya, pengen ikut Brunei. Tapi nggak sekolah ya. Tapi nggak sekolah, jalan-jalan. Ya, ke Thailand aja lah. Bu, kemarin ke Amerika ya Bu. Mungkin teman-teman ya ada yang pengen tahu nih Bu. Misalkan ya dikonversi dalam rupiah, butuh biaya berapa Bu untuk di sana? Sampai lulus untuk S2. Nah, ini. Berniat gak pakai beasiswa Pak Winanda katanya Bu. Apakah seharga rumah? Kayaknya lebih sih Pak. Biaya kuliah saya di sana itu sekitar 28.000 1 tahun ya. 2 tahun tuh sekitar 50 ribuan lebih gitu ya. 50 ribu itu sekitar 750 juta. Wow. Itu untuk biaya kuliahnya aja. Itu tahun berapa Bu?
tahun 2011 sampai 2013 Nah, 2011 ya. ada informasi rupiahnya masih 10.000. Sekarang rupiah 15.000. Nah, tinggal dikalikan saja ya, teman-teman. Pak, bentar Pak. Itu belum makan, belum minum, belum jajan, Nah, belum Nah, tiket pesawat belum tiket dan pesawat. sebagainya. Belum juga. Jadi kalau di Amerika itu termasuknya dia memang dari SD, SMP, SMA itu gratis ya, ada pendidikan gratis. Tapi begitu masuk ke universitas itu langsung tinggi biaya kuliah Iya. itu. Yang saya dengar itu orang Amerika juga banyak yang berhutang ke ini. Saking mahalnya. Jadi katanya perkuliahan. itu baru lulus pensiun itu baru lulus baru ini baru selesai nyicilnya. Jadi dia kerja itu buat nyicil kuliah. Iya. Itu ada di film apa kemarin? Makanya Mas, sering-sering lah nonton film. Iya nih Pak, jarang bioskop. Jadi ya nggak heran mereka dari QS 100 ya, itu mereka kan banyak sekali kampusnya yang masuk dalam QS 100 gitu ya. Ya wajar, biaya kuliahnya tinggi banget gitu. Jadi mereka punya dana yang sangat besar untuk mengembangkan penelitian dan sebagainya gitu. Beda sama kita yang biaya kuliahnya ya, mohon maaf lah ya. Berapa persen sih dari itu? Alhamdulillah kok udah ada UKT sekarang. Berarti ini informasi juga ya. Iya, informasi juga. Ternyata biaya kuliah dosen itu mahal-mahal. Bukan main-main ya. Tuh teman-teman tuh mahasiswa. Jadi kalau dosennya yang jelasin, dengerin tuh, serap ilmunya. Bener ya Bu? Karena ilmunya juga mahal kebetulan. Iya, Nah, sepakat. Kalau S2, Bapak juga ya mungkin Pak ya? saya enggak, Kita masih S3 Pak. Kalau saya masih S2 lagi dimarahin Poltek saya. Kalau kuliah gitu bisa sambil ini gak Bu? Kerja part time. Ya, istilahnya gitu ya. Ini penting yang buat S3 nih. Itu tergantung sama penyelenggara beasiswa lagi, balik lagi. Oke. Jadi kalau beasiswanya dari Fulbright itu penerima beasiswa tidak boleh bekerja karena kita visanya visa J1. Sedangkan kalau misalnya sama-sama ke Amerika nih, tapi dia penyelenggara beasiswanya dari Indonesia, maka dia visanya adalah visa F1. Visa F1 itu boleh bekerja. Nah, itu seperti itu. Cuman bedanya kalau saya di kasus saya pilih Fulbright. Kenapa? Karena saya tidak ingin banyak bekerja, saya pengen fokus kuliah dan jalan-jalan gitu misalnya. Tapi suami saya dia visanya J2 karena sebagai dependen dari saya. Nah, visa J2 itu memungkinkan untuk bekerja. Jadi cara dia ngaturnya seperti itu. Sayanya nggak boleh bekerja sebagai penerima beasiswa, tapi suami saya boleh bekerja misalnya gitu. Sedangkan kalau visa F1 kebalikannya, visa F1 itu yang didanai oleh orang Indonesia ya misalnya ya. Kalau dia penyelenggara beasiswanya adalah Indonesia, pemerintah Indonesia, maka penerima beasiswa boleh bekerja tapi suaminya tidak boleh bekerja, seperti itu kebalikannya. Dan itu berlaku juga di beberapa negara lainnya. Jadi maksudnya ada beda-bedanya sih. Jadi misalnya kalau Taiwan yang ini membolehkan gitu ya, kalau yang ini tidak membolehkan gitu ya. Itu sangat berbeda-beda tergantung negara yang kita tuju. Itu kan di atas kertas Bu. Nah kalau kenyataannya gimana Bu? Pak. Ini motivasi saya juga nih. Gak perlu dibahas kali ya Pak ya. Tapi itu benar, itu ada. Jadi di Amerika sendiri itu mungkin teman-teman juga sering nonton filmnya gitu ya. Ada lembaga imigrasinya yang ngejar-ngejar imigran gelap gitu ya, atau pekerja gelap di sana gitu ya, pekerja tanpa dokumen gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan itu tadi ya, misalnya kita sebagai J1 tapi kita bekerja, maka kita hitungannya adalah pekerja gelap kan gitu ya. Nah, itu yang nanti yang akan dikejar-kejar gitu. Kebanyakan ini pengalaman ya, dan setelah ngobrol-ngobrol. Kebanyakan itu kalau misalnya pemberi pekerjanya adalah orang-orang sana asli yang dia harus menyusun paper dengan benar, maka biasanya kita pasti nggak akan diperbolehkan karena dia sudah tahu di jenis visa kita yang tidak memungkinkan itu. Tapi kalau misalnya
pemberi di sana juga banyak yang abu-abu juga kan ya. Oke. Ya, jadi kalau pemberi pekerjaannya adalah juga sama-sama imigran gelap gitu, pekerja gelap ya, semuanya selalu di bawah tangan gitu. Dan tapi itu selalu ada. Area abu-abu tuh di semua negara, walaupun negara maju sekalipun, di Jerman sekalipun juga selalu ada. Oke. Tuh. Pak, tapi namanya mahasiswa ya Pak ya. Iya. Mahasiswa tuh kadang gini Bu, kan Ada tadi nggak nakal-nakal boleh dikit. Bu ya, kayak Mm-mm. Ibu kan nggak boleh, tapi Ibu ketahuan akhirnya, kok kamu kenapa kerja? Ya siapa suruh dia terima saya, malah orang lain disalahin Pak. Nah, itu kalau Gitu boleh caranya tahu ya. pernah dengar cerita nggak Bu? Kalau misalkan ada mahasiswa kayak tadi, dia harusnya nggak boleh kerja, ternyata kerja itu dideportasi atau dibatalkan beasiswanya atau dia hanya membayar denda? Atau dipermanenkan Pak. Dia kerja aja nggak usah kuliah. Langsung aja kerja. Atau dapat green card gitu kan? Ini kasus by kasus lagi, saya nggak bisa mengeneralisir ya, tergantung orangnya masing-masing ya. Tapi memang kebanyakan setahu saya sih kalau misalnya ketahuan ya beasiswanya dicabut biasanya gitu. Tapi tapi tergantung ya, tergantung pengacara kita nanti di sana gitu kan. Kalau di sana kan kita untuk saya aja untuk tax return aja atau untuk tax filing itu maksudnya untuk SPT tahunan itu aja saya kan pakai konsultan gitu maksudnya di sana. Karena saya khawatir dengan maksudnya fungsi legalitas kita di sana gitu. Jadi ya tergantung nanti kekuatan pengacara kita nanti yang membela kita di sana. Gitu. Pengacara kita siapa? Hotman Paris. Jualan ya. Hati-hati dah. Lurus-lurus saja ya. Iya, jadi ya gitu ya teman-teman. Kalau udah dapat beasiswa, kalau kita boleh bekerja, silakan part time. Tapi umumnya part time aja ya Bu umumnya. Iya, biasanya dibatasin maksimal berapa jam. Kalau di Amerika F1 pun maksimal cuma 20 jam dalam seminggu. Dalam seminggu ya. Iya, itu berarti part time kayak loper koran. Iya, itu masuk. Penjaga library, TU itu masuk. Kasir kayak waitress. Iya, gitu. itu memungkinkan. Ya kalau di sana dosen jadi waitress nggak malu lah. Bahasa Inggris pakainya. Ya itu teman-teman. Terus juga kalau nggak boleh kerja ya jangan kerja. Ya. Karena nanti permasalahkan, nanti deportasi. Kan kita juga yang malu ya Bu ya. Nah itu. Kita bawa nama instansi ya. Iya. Oke. Nah ini. Deg-degan. Ya kita jujur aja Bu, kita deg-degan. Iya, tapi informasi dari Ibu ini menginspirasi memang kita berdua. Kebetulan juga Mas Zain ini pencari. Beliau adalah pencari beasiswa. Amin. Amin. Saya juga ada niatan, tapi belum sekarang. Tapi saya dengar informasi ini saya jadi tergugah. Wah, ternyata tidak serumit itu untuk dapat beasiswa. Terus juga ternyata kadang-kadang kita juga apply aja dulu, walaupun kita nggak tahu. Siapa tahu kita nggak mengharapkan tiba-tiba nggak diterima. Bilang Pak. Nah, maksudnya diterima gitu kan, kita nggak tahu rezeki orang kan. Dicoba aja dulu ya Bu ya. Nah itu informasi yang sangat menarik tuh. Dicoba aja dulu, persisten balik lagi, ngotot. Aku diem. Ini sepertinya kami izin Bu ya. Akan dijadikan beberapa episode. Karena cukup panjang. Menarik ini. Sayang kalau dipost untuk satu kali. Ya. Dan supaya kalau diposting juga banyak. Biar kami jadi banyak kan? Iya. Supaya kami bisa liburan sedikit. Bu, kami juga mohon maaf misalkan setelah diposting akan banyak pertanyaan mungkin yang mengarah ke Ibu ya. Untuk Ibu ada tarif untuk konsultasi. Kita nggak tahu ya. Ya siapa tahu kan. Bayangin mantan Fulbright. Siapa tahu kan abis ini kita panggil Ibu lagi untuk menjawab pertanyaan. Kita nggak mampu menjawab. Nama kami minta izin Bu untuk memposting mungkin judulnya menggunakan
gelar ibu tadi yang Ya, kami mungkin izin menggunakan gelar lengkap, Bu. Ya. Jadi kami kebetulan biasanya di sini tidak menggunakan nama saja, misalkan kayak Dwi Kartiasari enggak, tapi associate profesor dan itu yang panjang ya Bu kebetulan. Nah itu kami minta izin juga. Terus juga nanti ada beberapa jawaban saya yang bakal di-cut. Yang saya tadi udah minta cut itu di-cut gitu bakal. Gitu ya langsung ya. Terus juga untuk tayangnya kapan itu tergantung editor kami. Ya, benar. Jadi tayang atau enggak editor kami. Kami juga enggak tahu. Bakal tayang atau enggak ya. Berarti banyak Bu ya pertimbangannya ya. Banyak kasus juga yang memang ya semua kasus nggak bisa dijawab langsung pasti, tapi per kasus Bu ya, nggak bisa digeneralisasi tadi. Iya. Dan beasiswa apapun ya pertanggungjawabkan lah beasiswanya. Kalau disuruh kerja, kalau bisa kerja, kalau enggak ya sebaiknya jangan lah ya, daripada urusannya tambah panjang gitu kan. Masih mending deportasi Pak, di penjara Pak. Kalau di penjara Swiss sih nggak apa-apa, enak katanya. Oke, mungkin dari sampai sini dulu Bu. Mungkin dari ini terima kasih Ibu atas kedatangannya nih, mengganggu waktu Ibu yang katanya nih habis kuliah lanjut podcast. Kami sangat mengganggu nih waktu Ibu istirahat. Nah, kalau boleh nanti kami ganggu lagi ya Bu. Iya, beliau senangnya di pagi Pak. Oh di pagi. Karena biasanya pagi ada sarapan. Kalau siang sore seperti ini udah gak ada apa-apa Bu. Mohon maaf Bu, kami hanya UMKM biasa Bu. Baru merintis. Yang masih berharap segelas air. Air pun belum ada. Dan habis ini kita topa lagi ya. Ya, kami kerja ikhlas di sini. Semoga podcast ini menginspirasi teman-teman di sana yang mungkin pengen berkonsultasi langsung dengan Ibu, atau mungkin yang ingin mencari beasiswa kesulitan. Itu dia tergugah, oh ternyata beasiswa tidak serumit yang dibayangkan. Tapi lebih rumit lagi. Terus juga nggak perlu takut kalau di luar negeri nggak punya teman, nggak punya saudara, itu nggak usah takut. Nah ini Bu Dwi udah mencontohkan nih bahwa kalau nggak ada teman ya cari teman itu. Ya, contoh saya dulu waktu S2 nggak punya teman di kampus, ya cari teman di kampus. Nggak usah dilanjutin ya. Dirimu yang giring ke sana. Iya, nggak usah dibahas lagi. Oke. Nah, kapan Ibu berangkat ke Brunei? Ya itu. Belum tahu, itu masih lockdown dia. Lockdown. Masih lockdown untuk penduduk Indonesia karena Indonesia belum masuk dalam green list ya. Bukan Ibu dari Amerika Bu? Beda. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Mungkin di next pertemuan selanjutnya gitu. Dengan gelar baru Ibu yang menarik. Dan kami pengen dengar kabar kalau itu nggak beasiswa. Waduh, susah itu kayaknya karena mohon maaf, bahaya nih. Ya, gelar-gelar barunya yang menarik dan insya Allah kita akan mengikuti ya Pak. Iya. Insya Allah Pak ya. Amin. Baik teman-teman semua yang mau bertanya nanti bisa di kolom komentar atau gabung di grup ya Bu. Kami punya grup podcast. Jadi di sana mungkin mahasiswa ataupun dari luar boleh bergabung. Iya. Dan bertanya nanti. Iya. Mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bisa ajukan ke Ibu secara bisa online atau ini. Tapi kalau untuk kontak person mungkin kami belum bisa kasih ya. Iya, itu bahaya. Kalau email teman-teman tinggal searching aja di internet tuh udah ada. Dwi Kartikasari itu udah banyak portofolionya atau follow Instagramnya. Iya. Siapa tahu abis ini follower Ibu banyak. Iya, nanyakin banyak tiba-tiba buat kerjaan. Atau mungkin bisa juga komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, di bawah
Iya, berarti kami izin ya Bu, karena kan Ah, Instagram Ibu udah mulai aktif sepertinya ya. Kami cantumin Instagram Ibu. nah. Mungkin bisa langsung DM aja deh. ya. Gak usah komentar. Atau untuk memeriahkan podcast ini, mohonlah komentar di bawah gitu. Oke, terakhir jangan lupa Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, jangan Iya. lupa juga nyalakan loncengnya. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Wah, menarik sekali, ini sangat berbobot hari ini. Iya. No Dibandingkan dengan sebelumnya lebih berbobot, kita juga nih bangga gitu. bangga banget bisa menghadirkan Ibu di Iya, sini. bisa menghadirkan Ibu di sini. Semoga Semoga ilmu podcast- yang iya. Ibu bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang di luar sana. Iya. Ya, terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Dan dadah. Alhamdulillah.